Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ikhwani wa akhwati fillah, muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita semua, yang telah memudahkan segala urusan kita, dan yang telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan yang ada. Maka sudah sepatutnya rasa syukur kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda suwatuna wa nabiyina Muhammad bin Abdullah, pada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kepada umat yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai hari kiamat kelak. Akhwan wa akhwat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini, pembahasan dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Kita sampai pada fi adabi huduriha wahiyya, adab-adab dalam menghadiri undangan yang perlu diperhatikan bagi seorang muslim, ya. Maka yang pertama adalah an la yatilal intidhar alaihim fayuqalqahum, ya. Maka hendaknya untuk tidak menunggu lama, ya, ketika dia mendapatkan undangan. Misalkan dia mendapatkan undangan jam 1 siang, maka tidak ada kabar, tidak ada pesan, dia menunda lama kehadirannya, sehingga ini bisa menyebabkan, menjadikan sahibul hajjah pun ada rasa kecemasan dan kekhawatiran. Begitu juga dalam adab-adab menghadiri undangan, wa alla yu'ajjilal maji'a, dan juga tidak boleh menyegerakan, ya, dalam menghadiri undangan. Fayufaji'uhum qabla al-isti'dadi lima fi dzalika min addiyatihim, ya, sehingga ketika ada orang, ya, jadi ada orang yang ketika dia menyegerakan undangan yang memang itu belum waktunya untuk dibuka undangan tersebut, maka hendaknya dia untuk apa? Untuk tidak tergesa-gesa. Undangannya jam 7, ya, atau undangannya jam 8, tapi jam 6 sudah hadir, sehingga sahibul hajahnya kerepotan untuk mempersiapkan segalanya, ya. Jadi adab yang pertama Bapak Ibu dalam menghadiri undangan, tidak terlalu lama untuk menghadiri undangan, dan juga tidak boleh terlalu atau tergesa-gesa, terlalu pagi, ya, atau kegasian, ya, istilahnya itu. Jadi supaya sahibul bait itu bisa menyiapkan segala sesuatunya. Adab yang kedua yang dijelaskan oleh beliau dalam kitabnya Minhajul Muslim, idza dakhala fala yatasaddarul majlisa bal yatawaddu'u fil majlis. Apabila dia telah menghadiri suatu undangan, maka tidak boleh terlalu ingin mengambil posisi yang paling depan,
ya. Jadi ingin dia supaya dihormati, ya, atau supaya dia itu lebih diistimewakan daripada yang lain. Bahkan kata beliau, hendaknya ketika orang menghadiri undangan itu untuk tawadhu, ya, ya. Jadi ya biasa aja, nggak usah sahibul hajatnya itu benar-benar saya tamu istimewa, tamu kehormatan, nggak perlu, ya. Karena ini adalah hak sesama muslim, hakul muslim alal muslim, ya, hak sama muslim dengan muslim yang lainnya. Itu fa idza du'itum fa'ajib, ketika kalian diundang maka untuk memenuhi undangannya. Kemudian diantaranya Bapak Ibu ya, masih poin yang kedua, adab-adab dalam menghadiri undangan. Wa idza asyara ilaihi sahibul mahalli bil julus fi makanin, apabila ditunjukkan kepadanya yang punya tempat tersebut atau yang punya hajat dengan suatu tempat, ya, di suatu tempat ataupun di tempat duduknya, jalasa fihi wala yufariquhu, maka hendaknya silahkan. Kalau memang sahibul baitnya monggo duduk di sini, ya udah silahkan, dan nggak usah saya pengennya di depan biar kelihatan, biar istimewa, nggak perlu, ya. Itu adab yang kedua, ya. Jadi tidak perlu untuk tasaddur, ya, menampakkan dirinya itu sebagai tamu yang istimewa, tamu yang terhormat dan sebagainya. Kecuali yang memang punya kehormatan, kedudukan, ya, yang sudah disiapkan tempat duduknya di paling depan, ya, VVIP misalkan. Karena ini undangan memang undangan yang secara protokol, ya, ada protokolnya, maka boleh seperti itu. Tapi kalau undangan dalam suatu, ya, acara, ya, walimah dan sebagainya, maka semuanya sama. Kemudian poin yang ketiga, adab dalam menghadiri undangan, an yu'ajjala bi taqdimi ta'am lidhaifi, hendaknya untuk menyegerakan jamuan, ya, kepada tamu. Jangan sampai tamunya ini sudah datang di awal waktu jam 7, kemudian jam 10, 3 jam baru disediakan, ya, jamuannya. Maka ini kasihan tamunya, ya. Jadi untuk apa? Untuk menyegerakan, ya. Artinya sudah ada tamu, ya, kalau misalkan belum ada makan besar, ya, paling enggak ada snack terlebih dahulu. Itu diatur dalam Islam. Li'anna fi ta'jilihi ikraman lahu. Karena menyegerakan artinya ada tamu undangan, kemudian sudah kita siapkan jamuannya, itu termasuk di antara memuliakan tamu, ya. Dan itu diperintahkan oleh syariat Islam supaya kita ini bisa memuliakan tamu. Apa dalilnya Bapak Ibu? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia untuk memuliakan apa? Tamunya. Muliakanlah tamu, ya. Ini salah satu dalil di antara ketika kita ini sebagai sahibul hajjah, sahibul bait, ya, kemudian tamunya sudah hadir, ya udah jamuannya disiapkan. Jangan menunggu lama, ya. Kalau 3 jam kasihan. Dari jam 7 undangan walimah, jam 10 baru dikeluarkan hidangannya, kasihan, ya. 3 jam dia nggak dikasih apa-apa. Kemudian poin yang keempat, an la yubadira ila raf'it ta'am qabla an tarfa'al aidi anhu. Nah, ini juga adab perlu sekali. Adab dalam menghadiri undangan bagi sahibul hajah, sahibul bait, untuk tidak mengambil jamuan-jamuan yang sudah dihidangkan kepada tamu undangannya sebelum mereka itu mengangkat piring-piring mereka. Kan biasanya begini, ya, walimah atau undangan, resepsi, kan mereka sudah selesai, ya. Biasanya kan piring sudah taruh di bawah. Nah, kalau sudah seperti itu boleh.
Jangan sampai ini belum selesai udah diambil duluan, dikiranya udah selesai. Kasihan, ya. Udah jauh-jauh, ya. Perjalanan 1 sampai 2 jam, ya. Baru dapat setengah piring, sudah diambil, dikiranya nggak habis. Karena adatnya orang makan resepsi jamuan itu kan nggak dihabiskan, sehingga dianggapnya udah selesai. Padahal memang belum habis, ya. Maka ini perlu diperhatikan sebagai sahibul bait, sahibul hajjah, untuk tidak tergesa-gesa mengambil sesuatu yang sudah dijamukan kepada tamu, ya, tamu undangan. Sebelum mereka itu mengangkat piringnya, gelasnya, jangan kita ambil terlebih dahulu, ya. Karena ini nanti nggak enak, ya. Ini ada kode, berarti nggak boleh lama-lama saya di sini, ya. Jadi harus segera pulang, harus pamitan. Akhirnya malah nggak baik, ya. Padahal yang harusnya dia sudah meluangkan waktunya, dia sudah meluangkan, ya, kesibukannya di luar, maka hanya untuk memenuhi undangan, ternyata pas di tempat dia kurang bagus jamuannya, ya. Artinya pelayanannya, ya. Baru nyicipi, ya, baru nyicipi 1 kue, ya, tapi sudah diambil semua, ya, gelasnya ataupun airnya dan tempat yang ada. Kemudian kata beliau, ya, wa yatimma faragul jami' minal aqli, dan hendaknya dia untuk menyempurnakan, ya, semuanya itu, ya, sampai benar-benar tempat yang dihidangkan pada tamunya itu kosong, ya. Jadi kalau sudah siap jadi sahibul hajjah, sahibul bait, jangan eman-eman, ya. Wah, ini sudah saya ini biar nanti sampai pada tamu berikutnya. Kalau sudah habis, ya sudah, ya resiko kan. Artinya ketika orang punya hajat, memang dia digunakan untuk tamunya, ya. Nggak usah, makanya harus punya persediaan yang cukup. Dan ini bisa dikonsultasikan kepada bagian, ya, bagian apa, orang-orang yang memang berkecimpung dalam itu, cateringnya. Hanya dalam VO, ya, ataupun ketika punya hajat ini, catering ini sudah paham tamu undangannya berapa, berarti yang harus disiapkan berapa, mereka paham. Tidak mungkin mereka itu ngepasi dengan jumlah tamu undangan. Contohnya, ya, karena kita juga pernah ngurusi semacam ini WO, ya, di Semarang. Jadi tamunya itu dia 600, ya. Nah, berarti dia paling tidak punya persediaan 2 kali lipatnya, ya, 2 kali lipat. Ini sebagai apa? Artinya ini sebagai untuk persediaan, untuk cadangan. Karena kalau pas tamu undangannya 600, kemudian ia pesan kepada cateringnya 600 porsi, pasti kurang. Karena yang namanya tamu undangan itu biasanya bawa apa? Pasangannya kan nggak mungkin. Maaf Pak, panjenengan saya undang sendiri tapi kok membawa pasangan, jadi kan nggak mungkin menanyakan seperti itu. Makanya ini perlu Bapak Ibu, ya. Artinya kalau punya hajat kemudian diundang oleh beberapa orang dan di tempat gedung ataupun di tempat, ya, gedung serbaguna, maka jangan sampai kita ini pesan kepada catering itu sesuai dengan jumlah tamu undangan, pasti kurang. Kalau kurang, malu, ya. Tamu undangannya yang pertama sudah mendapatkan ikram mudhaif, memuliakan tamu itu hilang. Karena itu adalah perintah dari Nabi. Fal yukrim dhaifah, memuliakanlah tamu. Karena ada sebagian yang tidak pengalaman, ya. Meskipun acara ini pernah di tempat, ya, istimewa di hotel, tapi kenyataannya tamu yang belakangan ini sudah habis, ya. Karena yang disediakan itu sudah nggak dapat apa-apa, kan kasihan, ya. Makanya ini bukan tempat yang istimewa, tapi hendaknya dia itu benar-benar menyiapkan cateringnya itu untuk memuliakan tamu. Seperti ini sudah diatur dalam Islam, Bapak. Jadi bukan hal yang tabu, bukan yang nggak boleh dibicarakan. Justru inilah mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Penting, ya. Ini dalam masalah menghadiri undangan. Jadi kalau
lebih amannya 2 kali lipat, bahkan kalau lebih mantap lagi 3 kali lipat. Karena dia bawa pasangannya, bawa anaknya, atau juga sama undangan 1 orang yang akhwat, kemudian dia bawa suaminya sama anak. Undangan kepada ikhwan bawa anak dan istrinya. Itu hal yang biasa, adat ya. Sesuatu yang adat ini tidak bisa kita mencegah atau melarangnya ya. Maka ini penting sekali ya. Kemudian poin yang keempat tadi ya, jadi tidak boleh kita ini mengambil jamuan yang sudah ada di depan tamu sampai mereka itu menghabiskan, kemudian sudah mengangkat ya dari tempat-tempat yang dijamukan tersebut. Ini dalam rangka apa? Untuk menghormati tamunya ya. Jangan sampai ya makanan snacknya masih ada kemudian sudah diambil ya. Maka ini tidak menghormati tamu sama sekali ya. Kemudian yang kelima, an yuqaddima li dhaifihi qadral kifayah. Hendaknya ketika menjamu untuk tamunya sesuai dengan kapasitasnya ya. Kapasitas tamu, budgetnya berapa ini harus tahu ya. Tamunya misalkan 500 orang, maka dia harus tahu budgetnya yang harus dikeluarkan itu berapa, mau berapa macam, mau seperti apa menunya, dia harus paham. At-taqlil ya, naqsun minal fil mura'ah. Karena kalau kurang Bapak Ibu ya, kalau kurang ini muruahnya itu berkurang. Muruah itu artinya kewibawaan, kehormatan sebagai sahibul hajah, sahibul bait. Misalkan tadi ya, tamu undangannya 500, ternyata dia pesannya hanya lebih 10 porsi saja. Nah, ini kan artinya ketika ada beberapa tamu yang membawa pasangannya kan menjadi berkurang ya. Dia mau ngambil, mau nyicipi semuanya itu khawatir kok hidangannya cuma segini, yang belakang masih banyak. Akhirnya dia tamunya merasa apa? Agak khawatir kalau kurang. Nah, ini naqsul fil muru'ah kata Syekh Abu Bakar. Ini bisa mengurangi kehormatan dari sahibul bait, sahibul hajjah. Ini perlu diperhatikan. Wa ziyadatu tasannu'u wa muru'at wa mira'atan. Adapun kalau dia berlebih-lebihan pun ini dikhawatirkan juga riya. Nah, repot kan? Kalau kurang muruahnya, kehormatannya itu jatuh. Kalau berlebih-lebihan pun ini juga nanti akan menimbulkan riya. Artinya dia wah, ini pesta perkawinan besar ya. Jadi makanannya istimewa semua ya. Kemudian jamuannya istimewa, padahal itu melebihi daripada kapasitas yang ada. Jadi tidak boleh ya terlalu sedikit, dan juga tidak boleh untuk berlebih-lebihan ya, berlebih-lebihan. Artinya dicukupkan sesuai dengan tamu undangan, sesuai dengan porsinya, insya Allah itu bisa mencukupi semua. Wakil al-amraini madmum. Kata Syekh Abu Bakar bin Jabir al-Jazairi rahimahullah, keduanya itu sama-sama tercela. Kalau jamuannya, suguhannya, hidangannya itu terlalu sedikit, tercela. Kalau berlebih-lebihan juga tercela ya. Karena ini akan muncul fakhr, kesombongan dalam dirinya ya. Ini perlu ya. Ada 5 adab yang harus dipahami bagi orang yang ingin ya mendatangi suatu undangan, baik ini untuk tamunya ataupun sahibul baitnya ya. Kemudian poin yang keenam Bapak Ibu ya, yang harus diperhatikan dalam menghadiri undangan atau yang mengundang, idza nazala dayyiqan dhaifan ala ahadin fala yazidanna ala 3 ayyam illa an yalahha alaihi madhifuhu fil iqamah akthar wa idan sarafa ista'dana linsirafi ya. Jadi ketika kita menerima tamu ya, atau kita sebagai tamu, maka kita ini tidak boleh melebihi daripada batasan bertamu. Berapa hari? 3 hari. Panjenengan bertamu ya ke tempat manapun, batasannya hak sebagai tamu itu hanya maksimal 3 hari. Tidak boleh melebihi. Kalau misalkan dari sahibul bait, silahkan untuk tinggal di sini lebih lama lagi.
1 pekan, bahkan 1 bulan karena rumahnya kosong misalnya, nggak ada yang nempati. Maka ketika dia menambah dari bilangan haknya sebagai tamu dia 3 hari, kemudian memang disuruh untuk tinggal di situ lebih dari 3 hari, maka hak sebagai tamu ini tidak sepenuhnya dia kewajiban dari sahibul bait. Artinya tamu ini harus berusaha sendiri, karena haknya dia hanya 3 hari, ya. Dan kewajiban dari sahibul bait dia hanya 3 hari. Ini perlu, ya. Jangan sampai merasa saya ini tamu dari luar kota, sudah 5 hari kok tidak dijamu apa-apa. Ya, memang sudah habis jatahnya. Haknya dia itu memang di 3 hari. Tapi kalau misalkan sahibul bait memberikan pelayanan yang terbaik, itu dihitung sebagai sedekah, ya. Dihitung sebagai sedekah kalau dia memberikan pelayanan melebihi daripada 3 hari. Kemudian kata Syekh Abu Bakar, wa idan sarafa, ya, ketika dia itu ingin pergi ataupun ingin pamitan, ya, linsirafihi, ya, maka hendaknya dia untuk pamit terlebih dahulu, ya. Jangan terus merasa wah ini kurang bagus pelayanannya, akhirnya dia pergi tanpa izin dari sahibul bait. Maka ini kurang adab, ya, kurang etika. Kemudian poin yang ke-7 dalam adab menghadiri undangan ataupun kita sebagai tamu, an yusayyi'u ad-dhaifa bil khuruji ma'ahu ila kharijil manzili. Ini termasuk di antara kita mencontoh meneladani para salaf. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ketika ada tamu masuk ke rumah kita, kemudian tamu itu ingin pamit keluar, itu anjurannya kita ini membersamai tamu sampai keluar rumah. Bukan terus misalkan Bapak Ibu saya pamit dulu ya, iya, silahkan keluar. Itu enggak ada etika sebagai sahibul bait yang baik. Jadi para salaf itu dahulu ketika mereka ini ada tamu, mereka itu mengantar tamunya itu sampai depan rumah atau sampai di kendaraan. Jadi tamunya itu merasa lega, tenang, artinya dia senang dilayani dengan baik, ya. Karena seberapa berat sih dia mengantar tamunya sampai ke depan rumah, sampai kendaraan. Karena ini waktunya kan singkat, ya. Tapi itu efeknya sangat besar bagi tamu, ya. Masya Allah dia sudah melayani dengan baik, ya. Efeknya tentunya berbeda. Meskipun dia dikasih jamuan yang enak, jamuan yang spesial, tapi ketika tidak diantar tamunya sampai depan dengan orang yang ngasih jamuan biasa saja, tapi dia memuliakan tamunya, mengantar tamunya sampai depan rumah, ini tentunya berbeda persepsi dari tamu, ya. Makanya ini penting sekali. Dan inilah amali salafis shalih, dan para salaf itu seperti itu Bapak. Dahulu mereka itu ketika ada tamu diantar ke rumah. Atau misalkan panjenengan, ya, punya rumah makan, ya. Kemudian tamunya sudah kenal, ya udah diantar sampai tempat parkir. Tapi tidak setiap orang yang makan di situ diantar ya habis waktunya untuk ngantar tamu sampai ke tempat parkir. Maksudnya ini tamu, ya, tamu yang memang itu kita kenal, ya. Kalau itu adalah sebagai pelanggan, konsumen, customer, ya sudah, kita sudah memberikan, ya, artinya untuk mengucapkan salam dan lebih kehati-hati. Kemudian kata beliau, wali annahu dakhilun tahta ikramid dhaif al-ma'muri bihi syar'an. Karena yang demikian itu masuk dalam kategori memuliakan tamu. Jadi memuliakan tamu itu bukan hanya memberikan hidangan yang istimewa, tapi kita mengantar tamu dari dalam rumah sampai ke tempat, ya, kendaraannya, itu sudah termasuk ikramud dhaif, ya. Jadi sudah memuliakan tamu. Dan ini diperintahkan oleh syariat Islam. Sebagaimana tadi Nabi berpesan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tamu, ya. Kemudian poin yang ke-8, adab-adab dalam menghadiri undangan atau dia itu kondisinya sebagai tamu undangan. An yansarifa ad-dhaifu thayyiban nafsi, ya. Hendaknya ketika dia, ya, ingin pamitan keluar pun juga harus keluar dengan cara yang baik, ya. Wa in jara fi haqqihi taqsiru ma, meskipun
sahibul baitnya itu kurang bagus dalam melayani. Karena ada itu, kadang tamunya sudah datang, sudah salam, ya, kemudian belum dipersilahkan, monggo pinarak dian ya. Tapi dia malah ngajak ngobrol terus. Tahu-tahu kok lupa belum diberikan hidangannya, belum dikasih air. Karena itu tadi saking asiknya ngobrol. Makanya ini kurang beradab, ya. Jadi hendaknya adab yang pertama ketika ada tamu itu dipersilahkan dulu, dipinarak, monggo pinarak. Kemudian ada air dikasih, air putih dulu, ya. Jadi itu jangan sampai sudah ngobrol 1 jam di mejanya nggak ada air putih, nggak ada apa-apa. Pulang-pulang tamunya udah langsung pulang dan nggak pamit karena sudah kehausan. Ini pernah terjadi dan ini sering, ya. Makanya ini kurang memuliakan tamu. Makanya ini dibahas oleh beliau. Kenapa dibahas? Karena sering kejadian hal-hal seperti ini yang ketika tamu itu pulang tanpa pamit, kemudian karena melihat tadi, ya, sahibul baitnya itu kurang memuliakan tamu. Jadi meskipun kita ini kondisinya sebagai tamu, tetap kita pamit, ya, kita minta izin. Kita sebagai tamu, ya. Untuk apa? Karena kita memang menghormati, ya, meskipun kita tidak diberi apa-apa, tapi kita ini sudah dipersilahkan, ya, sebagai tamu. Li'anna dzalika min husnil khulqi alladzi yutriku bihil 'abdu darajatas shaim al-qa'im. Jadi sebagai tamu harus legowo, lapang dada. Meskipun tidak diberi apa-apa, tapi tetap pamitan, ya. Karena dia ingin mencerminkan dirinya seorang yang muslim yang taat kepada agama, ya, taat kepada Allah dan Rasul. Dan ini termasuk kata beliau pahalanya orang yang lapang dada, orang yang legowo. Itu dia seperti apa? Seperti derajatnya orang yang berpuasa di siang hari dan orang yang qiyamul lail, ya, orang yang sholat malam. Itu kalau orang punya hati yang legowo, lapang dada, dia nggak mendapatkan jamuan yang bagus, nggak mendapatkan pelayanan yang bagus, tapi dia bisa membawa dirinya itu memiliki sikap yang memang bukan murahan, ya, bukan raja. Artinya dia tetap menunjukkan saya sebagai tamu gitu, tetap menghormati meskipun sahibul baitnya itu kurang benar dalam melayani tamu, ya. Seperti tadi, ya, belum dipinarakkan, sudah berdiri, baru duduk, diajak ngobrol, kemudian tiba-tiba waktunya habis, tamunya pulang tapi belum dikasih air putih, ya. Maka tamunya tetap pesan, tetap dia izin, dan dia tetap legowo. Nah, orang yang bisa melakukan seperti ini derajatnya seperti orang yang puasa di siang hari dan sholat malam. Ini pahalanya sangat besar, ya. Tapi sulit, memang sulit. Kalau kondisi kita seperti ini belum tentu kita bisa menerima. Contohnya aja, contohnya ketika kita ada masalah dengan orang lain, si fulan. Kemudian apa? Kemudian masalah ini, ya, suatu saat ini menjadi kita dengan dia itu ada gap, ya. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa cair. Akhirnya apa? Akhirnya dengan kondisi yang sebelumnya itu baik-baik saja, dikeluarkan semua unek-unek. Ya, saya merasa didolimi lah, saya merasa ini dan itu, difitnah, digunjing. Padahal sebelumnya dia akrab, ya. Makanya itu tadi, orang ini berarti belum lapang dada, ya. Orang ini tidak punya perasaan legowo. Makanya berat, Bapak. Orang yang bisa memiliki perasaan lapang dada, legowo itu sedikit orang. Kalau banyak tidak mungkin sampai mendapatkan pahala yang besar. Karena pahala itu al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuatu itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan ujian yang ada, ya. Kalau semuanya bisa mudah mendapatkan, bisa melakukan, pahalanya tidak sebesar ini, ya. Maka itu, ya, sedikit orang yang bisa legowo, yang tadinya dia punya, ya, hubungan baik dengan kita, tapi karena ada suatu masalah akhirnya diungkap semua, ya, dikorek semua masalahnya ini dan itu, sehingga orang lain pun membenci kita. Tapi kita tetap harus legowo, kita harus lapang dada dalam menyikapi masalah ini.
Kemudian di antara adab-adab dalam bertamu, ya, an yakuna lil muslim thalathatu furushin, ya. Nah, ini berlaku bagi sahibul bait. Jadi sahibul bait itu hendaknya dia memiliki tempatnya tidur ataupun kamar yang kosong, ya. Jadi kamar yang kosong ini tujuannya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, firasun lirrajuli wa firasun lil mar'a wa firasun lidhaif wa rabi' lisyaitan, ya. Jadi hendaknya hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim hendaknya dia itu punya 3 kamar, ya. Yang pertama, ya, ahaduha lahu. Kamar yang pertama untuk dirinya. Kamar yang kedua untuk keluarganya. Kamar yang ketiga untuk tamunya, ya. Wa ziyada ala thalathah manhiyun anha. Kalau lebih dari 3 kamar, maka itu terlarang, kecuali kalau anaknya banyak, ya. Anaknya 10-an, masuk 3 kamar kan nggak mungkin. Jadi ini menyesuaikan. Maksud dalam hadis ini adalah ketika dia hanya pasangan suami istri, kemudian ada anak, udah cukup kan 2 atau 3. Kemudian yang satunya itu maksudnya tamu, ya, kamar khusus buat tamu kalau ada tamu yang dari luar kota. Tapi dalam hadis ini disebutkan kalau dia itu lebih dari 3 kamar, maka kamar yang keempat itu adalah kamar untuk hunian setan. Karena setan ini Bapak Ibu, dia itu akan menghuni di tempat-tempat yang kosong. Makanya sering kita jumpai ada orang itu kepengen rumahnya itu apa, tingkat kan. Ternyata rumah tingkat itu tidak dipakai. Jarang sekali, paling digunakan untuk gudang. Karena malas dia naik turun terusnya. Dan ini sering kita jumpai, ya. Beberapa kali misalkan ada orang konsultasi, ya, di luar kota ini kok yang atas kok sepertinya ada orang jalan terus, ya. Malam hari seperti ada orang jalan, ada orang lari, ada suara, tapi dilihat ke atas nggak apa-apa. Nah itu memang seperti itu, ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada 1 kamar yang kosong itu dihuni oleh setan. Itu yang mengatakan Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad. Dan ini kalau nggak percaya bisa dibuktikan. Ada 1 tempat yang kosong, 1 kamar yang kosong, tidak pernah untuk dihuni, ditiduri, pasti dia akan menjadi hunian setan. Kamar, apalagi rumah. 1 kamar yang ada orangnya saja itu bisa jadikan tempat hunian setan, apalagi rumah. Rumah misalkan sudah lebih dari 3 hari ditinggal keluar kota, panjenengan pulang setelah dari 3 hari itu auranya berbeda. Pasti itu. Kalau nggak percaya buktikan, ya. 3 hari 3 hari auranya berbeda, karena sudah masuk di situ setan. Memang benar yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagi seseorang punya 3 kamar, 1 untuk dirinya, 2 untuk keluarganya, 3 untuk tamunya, yang keempat adalah untuk setannya, ya. Tapi kalau anaknya lebih banyak, berarti dia intinya untuk anaknya itu sudah sesuaikan, ya. Anaknya 5 berarti ada 5 kamar, kemudian yang satunya buat tamu, ya. Itulah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak boleh berlebihan. Bangun rumah itu tidak berlebihan dalam buat kamar. Cukup kamar itu, ya. Artinya kamar itu benar-benar untuk dirinya, keluarganya, dan penting ada tamu. Penting sekali. Apalagi kalau anaknya itu ada di pesantren, anak yang kuliah, pasti yang namanya temannya itu pengen berkunjung, pengen main, ya, pengen main ke rumahnya. Nah ini ada tamu sama anak kita, ya kan nggak mungkin tamu itu kemudian mau sama kita selaku orang tuanya, kan nggak mungkin. Makanya itu di dalam Islam dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dalam rumah itu khusus untuk tamu, ya. Tapi tidak terus kita kosongkan, karena kalau pas dipakai, kalau ada tamu, ya, kalau ada tamu setiap bulan, kadang setahun baru sekali ketika pas mudik, berarti setahun nggak dihuni kamarnya, itu akan dihuni setan, ya. Jadi ini penting sekali, ya. Artinya jangan sampai ada 1 kamar yang kosong karena
itu akan mudah dihuni oleh syaitan. Kemudian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkaitan dengan fasal yang ke-11, ya. Jadi ini alhamdulillah adab-adab dalam bertamu, adab-adab dalam menghadiri undangan sudah selesai. Dan kita masuk pada fasal yang ke-11 ini, fi adabis safar. Adab dalam safar, ya. Jadi safar ini ada adabnya. Bertamu ada adabnya, makan minum ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ada adabnya. Bermuamalah dengan sama muslim ada adabnya. Bermuamalah dengan tetangga non muslim juga ada adabnya. Makanya pas sekali kitab ini sebagai minhajul muslim, ensiklopedi bagi seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari, ya. Al muslimu yara anna safara min lawazimi hayatihi wa daruriyatiha allati la tanfaku anha. Jadi seorang muslim hendaknya dia itu memiliki adab, memperhatikan tentang konsekuensi yang ada dalam kehidupannya dan sesuatu yang urgent dalam kehidupannya. Al hajj wal umrah wal ghazw wa talabul ilmi wat tijarah wa ziyaratul ikhwan ya kulluha ma baina faridah wajib. Mana dalam masalah safar seperti haji, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, kemudian berperang, kemudian talabul ilmi, kemudian berdagang, berniaga, mengunjungi ikhwan, itu semuanya adalah faridah, suatu kewajiban, ya. La budda laha min rihlatin wa safarin, yang mana itu sudah seyogyanya pasti kita itu akan menjadi musafir, pasti. Kita itu sering menjadi musafir. Kenapa? Karena kehidupan kita itu seperti itu, ya. Untuk beribadah, talabul ilmi, berkunjung, berziarah dan sebagainya. Wa min huna kanat inayatus syari', oleh karenanya syariat Islam punya perhatian dalam masalah safar. Wa ahkamihi, dan juga hukum-hukumnya, Bapak. Wa adabihi, dan juga adab-adabnya, inayatan la tunkiru, suatu perhatian yang tidak bisa dipungkiri, ya. Wa kana 'alal muslimi shali an yata'allamaha wa ya'mala 'ala tanfidhiha wa tatbiqiha. Dan seorang muslim hendaknya dia untuk mempelajari adab-adab safar dan juga harus mengamalkan dalam adab-adabnya. Amal ahkam yang akan dia jelaskan, yang pertama dari segi hukum, ya. Safar dari segi hukum itu berarti berkaitan dengan sholat. Kalau berkaitan dengan sholat berarti apa? Ada jamak, ada qasr. Ini dari segi hukum musafir. Qasru sholat yang pertama yang dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar, ya, Al-Jazairi rahimahullah, yaitu mengqasar sholat. Yang diqasar itu sholat yang 4 rakaat. Kalau yang 3 rakaat boleh nggak dikosor? Salat maghrib saya tak kosor 2 rakaat. Ada sebagian orang saya perhatikan dia musafir, dia belum salat maghrib kemudian dikosor 2-2, maghrib 2, isya 2. Ini dari mana ini sumbernya, referensinya? Karena menganggap dirinya itu kalau musafir berarti harus dikosor semua, mau yang 4 rakaat mau yang 3 rakaat. Ini menunjukkan min qillati ilmi, minimnya ilmu, ya, dalam masalah safar. Hanya penting, ya, fayusalliha rak'atain faqat. Jadi bagi musafir itu disunahkan untuk mengqasar ataupun sholat 2 rakaat. Karena sholat itu asalnya 2 rakaat, ya. Ketika orang musafir itu kembali kepada hukum asalnya. Illal maghrib, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, tidak boleh dikosor kecuali, ya, semuanya boleh 4 rakaat jadi 2 kecuali maghrib. Maghrib tidak boleh dikosor. Fa innahu yusalliha thalatha, maka tetap dia dilakukan dengan apa? Salat 3 rakaat. Wa yabda'ul qasra min maghadirihi al-balad alladhi yaskunu ila an ya'uda ilaih.
Dan dimulai qasar itu ketika sudah meninggalkan tempat tinggalnya, daerahnya, sampai kembali lagi ke daerahnya. Misalkan begini, kita dari Kendal, Kaliwungu, kemudian kita ingin safar ke Jakarta, maka permulaan safar itu dihitung ketika sudah meninggalkan tempat kita, daerah kita, Kendal, ya. Jadi ketika sudah perjalanan menuju Jakarta, secara hukum dia itu sudah musafir dan boleh mengqasar karena tujuannya Jakarta. Kalau tujuannya Weleri, sudah meninggalkan tempat sini, boleh nggak diqasar? Nggak boleh, karena ini tujuannya hanya Weleri, Cepiring. Tapi kalau tujuannya qasduhu itu sudah keluar kota, ya, sudah ke Jabodetabek, maka dia boleh mengqasar, ya. Jadi qasar itu diawali dari tempat tinggalnya, dari daerahnya sampai dia kembali lagi. Misalkan begini, kemudian pulang dari Jakarta, belum sholat duhur dan asar, posisinya itu baru sampai Weleri, belum sampai Kaliwungu. Kalau itu belum masuk ke daerahnya, tetap boleh diqasar. Ya, jadi gitu ya batasannya. Ketika dia sudah tujuannya keluar kota, maka ketika sudah keluar dari daerahnya, sudah berlaku hukum qasar sampai dia kembali lagi. Selama dia itu belum sampai daerahnya, tetap berlaku hukum qasar. Ini kata beliau, ya. Jadi ila an ya'uda ilaih, sampai dia itu kembali ke daerahnya. Ila an yanwiya iqama arba'ata ayyam, kecuali kalau panjenengan itu sudah punya niat, saya nanti di Jakarta akan singgah di sana 1 minggu. Nah, sudah punya niatan dari rumah, saya akan tinggal di sana 1 minggu karena urusan ini panjang. Maka kalau dalam seperti ini maka sudah dihukumi sebagai mukim nanti, ya. Fa innahu fi hadhil hal yutimmu la yuqsar. Kalau sudah seperti ini dihukumi sebagai mukim meskipun 7 hari, ya. Demikian Bapak Ibu, sudah masuk adzan isya. Allah
Baik, khawatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, berkaitan dengan hukum musafir tadi, ini adalah terkait dengan sholat ya. Jadi tidak boleh dia mengqashar sholat maghrib. Jadi yang boleh hanya sholat 4 rakaat dan dimulai setelah meninggalkan tempat daerahnya sampai dia kembali lagi ke tempat tinggalnya. Kalau dia sudah punya niatan untuk mukim di sana lebih dari 4 hari, maka tidak boleh untuk diqashar. Maka dia hanya menyempurnakan sholatnya. Hatta idza kharaja aidan ila baladihi raja'a ila taksir fayaksuru ila an yasila ila baladihi. Ya, sampai dia keluar dari ya daerahnya kembali lagi ya. Kemudian untuk diqashar maka qasharlah kalau dia memang dalam kondisi safar. Yang penting tidak ada niatan di situ. Kecuali kalau masalahnya gini, di sana itu saya nanti belum tahu urusannya itu sampai berapa hari. Ini belum ada kepastian. Apakah 2 hari, 3 hari, 4 hari? Maka ini boleh. Tapi kalau sudah punya niatan, ya, misalkan kita berkunjung keluarga kita yang ada di luar kota, nanti ada acara walimah atau resepsi tanggal sekian. Nah, kita berangkatnya sudah 2 hari sebelumnya. Nah, pasti kan berarti 3 sampai 4 hari nanti akan mukim di sana. Maka ketika dia belum punya niatan untuk mukim di sana, maka berlakulah dia sebagai musafir. Dalilnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 101, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Apabila kalian ini melakukan suatu perjalanan safar, maka tidak ada salahnya, tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar salat. Kemudian dalil yang kedua dari as-sunnah, dari sahabat Anas, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah. Pada suatu hari kami ini safar bersama Nabi dari Madinah ke Makkah. Madinah Makkah atau Makkah Madinah itu kurang lebih 500 kilometer. Ya, jadi seperti Kendal ke Jakarta atau lebih ya, ke Bandung. Kemudian kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, "Fakana yusalli rubaiyan rak'atain hatta raja'na ilal Madinah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat yang tadinya 4 rakaat ya, zuhur, asar, isya itu semuanya diqashar 2 rakaat sampai kembali ke Madinah. Padahal tujuan beliau ke Mekah. Kemudian sampai ke Madinah itu beliau diqashar di tengah perjalanan sampai beliau kembali ke Madinah. Itu tentang hukum apa? Tentang safar, yaitu berkaitan dengan sholat. Yang kedua, jawazul mashi alal khuffain. Berlaku bagi musafir ini untuk mengusap ya khuf. Khuf itu sepatu, tapi sepatu itu biasanya dipakai oleh orang Arab seperti sepatu kulit. Itu namanya khuf ya. Khuffaini ala 3 ayyam. Ini berlaku untuk 3 hari 3 malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ja'ala lana nabi ya, dari sahabat Ali radhiyallahu an, Nabi telah menjadikan suatu syariat ya, bahwasanya mengusap khuf ya, sepatu bot ya, itu berlaku 3 hari 3 malam bagi musafir. Wa yauman wa lailatan lil mukim, dan berlaku sehari semalam bagi mukim. Misalkan kita kedinginan, cuacanya ekstrim ya, kemudian kita boleh mengusap ini untuk mukim sehari semalam. Tapi bagi musafir 3 hari 3 malam. Itu dalam mengusap khuf ya, kedua sepatu kulit itu. Kemudian hukum yang ketiga, ibahatu tayammum. Diperbolehkan untuk tayammum infaqadal ma. Syarat dari tayammum itu ada 2 Bapak. Jadi enggak boleh kita asal-asalan tayammum. Syaratnya ada 2. Yang pertama, ketika tidak ada air. Seperti kemarau panjang di Wonogiri, Imogiri, di Bantul, Gunung Kidul, sekarang lagi kekurangan air. Jadi adanya itu mungkin untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, ini ketika benar-benar enggak ada air, boleh bertayamum. Yang kedua, qadar istita'i 'alal ma, tidak mampu menggunakan air seperti pasien yang dirawat inap. Ya, kalau menggunakan air tambah parah sakitnya.
Ini ada dua ya. Satu nggak ada air, yang kedua karena tidak mampu menggunakan air, maka boleh bertayamum. Kalau ada air dan dia mampu menggunakannya, tayamumnya tidak sah ya. Sebagaimana firman Allah, wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaib. Apabila kalian itu sedang sakit atau sedang safar, atau kalian ini buang hajat, aw lamastumun nisa, atau kalian ini menyentuh wanita, menggauli wanita, falam tajidu ma, dan kalian tidak menjumpai air, kata Allah, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka tayamumlah. Tayamum itu di atas permukaan bumi ya. Sa'id itu artinya debu ya, entah ini di meja, di dinding, di kursi, itu semuanya bisa digunakan untuk tayammum. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah kalian dan tangan ini Bapak. Makanya dalam Islam yang namanya hukum potong tangan itu sampai pergelangan, tidak sampai sikut ya. Jadi tayamum itu hanya wajah dan juga kedua telapak tangan sampai sini, tidak sampai sikut. Kalau ini ilal mirfaqain namanya, mengambil air wudu. Tapi kalau tayamum simpel ya. Jadi satu kali usapan, satu kali tepukan, kemudian tangan dan wajah selesai ya. Itu simpel. Demikiannya waktu ya. Ada beberapa hukum yang saya sampaikan, cuman waktunya terbatas. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Ya. Jadi kriteria tamu ya. Artinya tamu itu ketika kita ingin punya hajat ya, punya hajat, kemudian memang tujuannya bertamu, yaitu udah tamu. Definisi tamu itu. Definisi tamu itu ketika kita ingin berkunjung itu ada suatu hajat, ada kebutuhan, ada yang mau disampaikan, ada yang mau dibahas. Berarti dia tamu meskipun hanya satu desa ya, atau satu, kalau tetangga ya bisa dikatakan tamu, enggak, itu kembali ke urf ya kalau tetangga. Tapi yang namanya tamu itu memang dia itu punya suatu yang ingin disampaikan, ada tujuan, bukan sekedar jadum ngobrol ngopi ya, bukan tamu. Itu namanya kopdar ya. Jadi artinya tamu itu tahu ya, artinya tamu itu definisinya tadi, dia ziarah, berkunjung, ada tujuan, ada cost, ada yang mau disampaikan, ada yang mau dibahas. Itu tamu ya, bukan ngobrol. Kalau tetangga kan ngobrol kan, ngalor ngidul ya, bukan tamu. Jadi memang kesehariannya di situ. Tapi kalau memang itu ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan, berlaku tamu ya. Jadi kalau kita sebagai sahibul bait kemudian menjamu tamu, kemudian dalam menjamu tamu berlebihan itu, iya, berlebihan atau kurang ya, karena tadi berlebihan dan kurang itu kan keduanya sama-sama tercela, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Makanya ya sedang saja, terutama ketika punya hajat tadi, walimah ya, resepsi, maka ini jangan sampai kurang, jangan berlebih-lebihan. Ya itu tadi, kalau kita mau punya hajat, konsultasi ke bagian catering. Catering itu nggak mungkin dia ngepasi, nggak mungkin. Minimal 2 kali lipat, minimal itu lebih aman. Kenapa? Karena satu tamu undangan bawa pasangan, itu baru pasangan, belum bawa anak ya. Kalau anaknya 2-3, nah, berarti 5. Jadi satu undangan bisa 5. Makanya minim itu ya 2 sampai 3 kali lipatnya dari undangan. Kalau undangannya 500, minimal dia 800 porsi. Jadi lebih amannya di situ ya. Kalau
ya artinya nggak berdosa, cuman tercela, muruah. Ya, artinya kehormatannya itu jadi tercela gitu. Karena dianggap dia nggak sukses dalam melayani tamu, memuliakan tamu, ya. Kalau riya ya jelas ya, karena berlebihan ingin dilihat wah ini mewah, ya itu jelas riya itu berdosa ya, yang sifatnya berlebih-lebihan. Nah. Ya. Asar. Ya. Jadi ini sudah dibahas ya di Dewan Fatwa juga ya. Karena di zaman Nabi mungkin masjidnya masih sedikit ya, nggak seperti sekarang banyak gitu ya. Akhirnya sholat Jumat itu tidak bisa dijamak dengan asar. Tapi fatwa ini bergulir, berkembang gitu. Dengan kondisi umat Islam saat ini, populasinya besar, masjid juga banyak, akhirnya kita boleh artinya untuk menjamak qashar. Tapi hukum bagi musafir itu tidak wajib. Salat Jumat itu enggak wajib. Yang wajib bagi orang yang mengerjakan salat Jumat itu ada 4. Yang pertama laki-laki, yang kedua mukim, ya, balik, kemudian yang keempatnya dia benar-benar orang yang memang itu tidak dalam kondisi safar. Kalau musafir itu sebenarnya dia tidak wajib. Kalau dia mau sholat Jumat fadhol boleh, tapi secara hukum nggak wajib bagi musafir. Makanya dia boleh sholat duhur dan sholat asar jamak qashar. Jadi jamak qasharnya itu bukan karena sholat Jumatnya dengan asar, bukan, tapi karena dia hukum bagi musafir tidak wajib sholat Jumat, dia hanya mengqashar duhur dan asar. Itu secara hukumnya ya. Sekian ya Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Insyaallah kita rutinkan lagi ya, semangat ya untuk menghadiri majelis ilmu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Karena Minhajul Muslim ini adalah ensiklopedia bagi setiap muslim yang harus diketahui bagi setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.